Namaku Reddy. Malam ini aku akan berbagi sebuah cerita tentang pengalamanku beberapa tahun yang lalu. Tepatnya ketika rasa penasaranku muncul untuk berkunjung ke sebuah rumah sakit terbengkalai. Niatnya sih hanya ingin mengambil beberapa foto untuk dijadikan sebuah dokumentasi. Setelah mengurus perizinan dan hal lainnya, akhirnya aku mendapatkan izin. Saat itu aku bersama 3 orang temanku langsung berangkat ke sana. Sebenarnya ini awalnya dari obrolan iseng aja. Namun karena kami penasaran, ingin mencoba datang ke sana, kami pun meniatkannya. Sampai di sana, kami segera menyiapkan perlengkapan foto, mulai dari kamera, tripod sampai lighting. Kami sempat ditanya-tanya oleh warga yang ada di sana. Dan aku pun bilang kalau kita adalah wartawan. Karena saat itu temanku memang membawa kamera profesional. Jujur saat itu kami salah memprediksi waktu. Niat kami sampai di tempat itu sore hari, namun karena jalanan macet, terpaksa. Kami baru sampai di sana sekitar jam 7 malam. Untungnya, kami sudah membawa lighting. Setelah semua siap, kami pun langsung masuk ke dalam rumah sakit itu dan mulai penelusuran, mengambil beberapa foto. Rumah sakit ini bisa dibilang tidak terlalu besar. Hanya 1 lantai saja. Ya mungkin karena ini rumah sakit daerah juga. Jadi tidak terlalu banyak lantai. Dan tidak terlalu luas. Hanya beberapa ruangan yang dijadikan bangsal. Dan ada 1 kamar mayat katanya. Ruangan demi ruangan pun kami jelajahi. Kulihat beberapa peralatan bekas rumah sakit berserakan di sana. Bahkan ranjang-ranjang pasien di bangsal, lemari-lemari dengan botol-botol obat, juga kasur dengan spray putih kusam yang sudah kotor. Bisa kulihat di beberapa ruangan yang ada di sana. Merinding, ya. Namun mau bagaimana lagi? Demi mendapat konten yang bagus, kami pun beranikan diri untuk bertahan di sana. Meski hati saat itu ingin buru-buru pergi. Selama kami mengambil foto di sana, kami didampingi oleh salah satu penjaga. Dia mengantarkan kami sambil menceritakan hal-hal apa saja yang pernah terjadi di rumah sakit itu. Dari mulai sejarah awal rumah sakit ini berdiri, sampai terbengkalai seperti sekarang. Ceritanya cukup menarik. Dan beberapa cerita seram, dia pun ceritakan. Entah apa tujuannya. Mungkin untuk menakut-nakuti kami. Hingga diantarnya kami ke sebuah kamar paling ujung.
paling sakral, kamar mayat. Iya, kami sampai di kamar mayat. Sebuah ruangan sederhana, tidak terlalu besar. Namun, ketika masuk ke dalamnya, aku bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda di sana. Hawanya begitu panas, berbeda dari ruang-ruangan sebelumnya. Ada ruang untuk memandikan mayat, dan ada beberapa tempat yang mungkin setelah dimandikan, mayat-mayat itu disimpan di sana. Ada yang menarik perhatianku di ruangan itu. Ada sebuah tulisan di tembok yang bertuliskan, "Selamat datang di kamar mayat." Aku sedikit bertanya-tanya, ini tulisan siapa? Masa ada tulisan "Selamat datang di kamar mayat"? Penjaga hanya bilang mungkin itulah orang-orang iseng yang kadang suka masuk ke sini siang-siang dan tidak bertanggung jawab. Tempel inilah, buang ini itu. Aku melihat lagi ke arah sekitar. Tidak ada orang satupun di sana. Hanya aku bertiga dan penjaga itu. Total kami hanya berempat. Karena ini ruangan terakhir yang kami datangi, kami pun mengambil dokumentasi di sana. Berfoto bersama. Dan saat itu aku memutuskan untuk berfoto dengan temanku, lalu bergantian berfoto. Sampai ketika sudah selesai, aku ingin berfoto sekali lagi dengan latar belakang tulisan di tembok tadi. Sebelum akhirnya memutuskan untuk pulang, aku minta bantuan dulu temanku. Bro, fotoin gue dong. Di sini nih. Ini tulisannya nih, lihat. Selamat datang di kamar mayat. Keren latarnya kan? Epic nih. Yuk coba foto-foto. Siap. Hitung ya. Oke. Sip. Sekali lagi. Jos. Mantap. Gokil. Thank you. Setelah semua selesai, kami pun segera pulang. Kulihat tak terasa jam sudah menunjukkan jam 10 malam. Sebelum pulang, temanku mengajak untuk makan malam terlebih dulu. Aku pun mengiyakan dan kebetulan perutku lapar juga. Sampai di tempat makan, sambil menunggu pesanan makanan kami datang, kami pun melihat hasil foto-foto tadi yang ada di kamera temanku itu. Dan ketika hasilnya kami cek,
Badanku terdiam kaku ketika melihat fotoku yang paling terakhir. Ini siapa? Begitu kataku kaget. Di fotoku yang terakhir, di mana aku berfoto sendiri, di depan tulisan "Selamat datang di kamar mayat itu." Di foto itu terlihat ada seseorang yang juga ikut berfoto di samping belakangku. Seorang perempuan memakai baju berwarna putih. Namun karena tidak terlalu dekat denganku, berada di belakangku, wajah dan perawakannya tidak begitu jelas. Namun yang jelas, tidak ada orang sama sekali di sana kecuali aku dan teman-temanku. Hanya berempat. Melihat itu badanku langsung merinding. Kami saling meyakinkan bahwa tidak ada orang lain kan? Atau mungkin ini ada temanku yang ke foto di belakang tapi tidak ada. Jelas itu penampakan perempuan di dalam kamar mayat itu. Yang terfoto di kamera temanku. Meskipun merinding, dan teman-temanku yang lain pun tidak melihat siapa-siapa, tapi ada rasa lain. Ada rasa puas di sana. Akhirnya, kami mendapatkan foto penampakan setan di kamar mayat. Aku minta temanku untuk tidak menghapus foto itu. Jangan dihapus, biarin aja. Gokil men, dapat foto penampakan. Ya gak? Lu mati. Begitu kata aku sangat senang. Temanku pun langsung matikan kameranya. Dan tak lama makanan kami pun datang. Singkat cerita, sampailah kami di rumah. Aku segera memindahkan hasil foto yang ada di kamera tadi ke laptop. Aku cek lagi dari layar laptop, ternyata benar. Penampakan sosok perempuan yang tertangkap kamera. Benar-benar jelas ada di belakangku. Aku coba perhatikan lagi foto itu dengan seksama. Berharap aku menemukan yang lainnya. Perlahan aku zoom, geser, sampai jantungku seakan berhenti berdegup ketika perasaanku, sosok perempuan yang difoto itu seperti bergerak.
berubah posisi. Tapi perhatikan lagi, biasa saja. Tidak ada yang berubah. Mungkin hanya imajinasiku saja. Aku kembali melihat ke arah foto dan tiba-tiba badanku terdiam dan bulu kuduku berdiri ketika terasa ada yang mengusap leherku dari belakang. Iya, ada yang mengusap leherku dari belakang. Dan ketika aku berbalik, astaga, berdiri tepat di belakangku ada sesosok perempuan dari perawakan dan rambut serta bentuk wajahnya persis seperti yang ada di fotoku itu. Wajahnya pucat, tatapannya kosong. Perlahan dia membungkuk mendekatiku. Semakin dekat, semakin tercium wangi yang sangat menyengat di hidungku. Bukan bau busuk ataupun bau yang aneh. Wangian yang belum pernah tercium olehku sebelumnya, namun terasa sangat menyengat. Dia hanya melihat ke arahku dengan wajah pucat dan tatapan kosongnya. Membukukan badannya dan dia mendekatiku. Bukan berjalan tapi seperti melayang perlahan dan tiba-tiba sosok itu pun memudar dan menghilang. Iya, sosok itu hilang begitu saja. Buru-buru aku keluar dari kamar. Aku langsung membangunkan orang tua aku yang berada di kamarnya. Setelah mereka bangun, aku pun menceritakan apa yang kulihat tadi. Ayah dari ibuku coba menenangkanku dan berkata mungkin aku hanya kecapean saja. Sudah. Aku pun coba beristirahat untuk tidur. Kupejamkan mataku dan akhirnya aku pun terlelap. Entah untuk berapa lama, sampai aku pun bermimpi.
bermimpi berada di kamar mayat itu. Dan di mimpiku, aku sedang tertidur di tempat pemandian jenazah. Badanku kaku, tidak bisa bergerak. Ada orang-orang yang sedang memandikanku. Terdengar isak tangis suara perempuan, laki-laki, tua muda, nyeruak seisi ruangan itu menggema. Aku benar-benar sangat ketakutan. Aku juga melihat sosok perempuan itu yang kembali muncul di mimpiku. Dan kali ini sosoknya tidak sendiri. Ada sosok-sosok lainnya yang jumlahnya cukup banyak. Ada yang mukanya hancur. Ada yang sudah dibungkus kain kafan, dipocongkan. Ada suara bisikan-bisikan yang terus terdengar di telingaku. Bisikan itu terdengar seperti sebuah ajakan. Yang terdengar seperti ini. Ayo, sekarang giliran kamu. Seketika aku terbangun dan aku masih berada di kamarku. Keringat dinginku bercucuran membasahi badan. Dan ketika itu hari sudah pagi. Aku lanjut bercerita pada teman-temanku. Ternyata teman-temanku tidak ada yang mengalami kejadian-kejadian aneh. Mungkin hanya aku saja. Dan temanku menyarankanku untuk menghapus saja foto itu. Mungkin penunggu di sana tidak suka. Aku pun menghapus foto itu, semua kopiannya. Hingga tidak ada lagi yang kupunya. Dan untungnya, setelah foto itu pun dihapus, tidak ada mimpi yang aneh lagi. Atau kejadian-kejadian yang menimpa aku. Yang jelas, setiap apa yang kita lakukan pasti ada sebab dan akibatnya. Dan bagaimana niatnya. Jika niatku saja sudah buruk, mungkin hal buruk pun yang akan aku terima.